Kenapa nggak pakai nama lain? Jangan Dewan Kolonel lah. Dewan Politik atau Dewan Satria atau Dewan Banteng itu kan. Pemakaian nama Dewan Kolonel ini akan merancukan dunia atmosfer politik kita, khususnya terkait dengan institusi Tentara Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Rabu tanggal 21 September 2022. Di internal PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedang heboh, sedang ramai. Nampaknya mulai ada friksi yang serius menjelang atau terkait dengan Pilpres 2024. Ya, saya katakan serius karena sampai ada sekelompok politisi PDIP di Senayan, di DPR RI, yang membentuk dengan apa yang disebut dengan Dewan Kolonel. Kenapa bukan Dewan Jenderal aja ya, tanggung teman ya, Dewan Kolonel. Dan Dewan Kolonel ini beranggotakan politisi PDIP di DPR RI mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 10 apa 11 ya. Semuanya ada. Yang tugas utamanya adalah menyukseskan pencapresan Puan Maharani. Nah, akan tetapi pembentukan Dewan Kolonel ini ternyata di luar sepengetahuan Dewan Jenderal di tubuh PDIP sendiri. Jenderalnya ya pengurus harian mungkin ya, pengurus teras, dan presidennya adalah Ibu Mega tentu saja, presiden partai. Dan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDIP mengatakan bahwa tidak ada istilah Dewan Kolonel di struktur resmi PDIP. Artinya apa? Kemunculan Dewan Kolonel yang digawangi oleh para politisi PDIP ini tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga jajaran pengurus harian termasuk Hasto sebagai sekjennya. Oke, lalu apa dan bagaimana Dewan Kolonel ini? Saya baca ya ini beritanya biar valid. Namanya kok ya, ngeri ya. Jadi mengingatkan kondisi politik tahun 60-an ya. Ada Dewan Jenderal, ini Dewan Kolonel itu ya. Kayaknya namanya Dewan Kolonel bukan Dewan Jenderal. Apa hubungannya sih dengan militer? Mengapa pakai istilah militer ya? Kolonel itu. Mengapa bukan Dewan Politik atau Dewan Suksesi Puan gitu, atau kan match dan anulah ya sesuai. Tapi kalau Dewan Kolonel itu konotasinya kan tubuh militer kita gitu. Deretan anggota fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum Dewan Kolonel, mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju gelaran Pilpres 2024. Nama-nama elit PDIP masuk Dewan Kolonel dengan sejumlah tugas yang dilakukan. Anggota DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan tugas Dewan Kolonel forum lintas komisi ini untuk bertukar informasi menyongsong 2024. Ya, ini nampaknya serius ini. Nampaknya seperti negara dalam negara di PDIP ini. Karena kita kan tahu PDIP itu satu pintu ya. Pemegang mandataris tunggal partai adalah Bu Megawati. Tidak ada orang lain yang mempunyai atau memiliki inisiatif, gagasan, kebijakan politik apapun tanpa keputusan instruksi dari Megawati Soekarno Putri. Saya lanjutkan, ini ditulis oleh Detik ya.
menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa politik yang relevan, dan mempersiapkan hal-hal yang perlu disarankan via pimpinan fraksi dalam kurung Pak Utut Adianto dan Pak Bambang Wuryanto, kata Hendrawan kepada wartawan hari Selasa 20 September. Sementara itu, Koordinator Dewan Kolonel Trimedia Panjaitan mengakui Dewan Kolonel terdiri dari anggota DPR PDIP dari Komisi 1 sampai 11. Apa yang dilakukan Dewan Kolonel di setiap komisi, kata Trimedia, dilakukan di Dapil juga. Tapi semua dimulai dari Komisi 1 sampai 11. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi, kita lakukan di Dapil juga. Kalau bahasanya pacul kan bagaimana mewangikan. Kalau bahasanya pacul itu artinya Bambang Pacul ya, posisi PDIP, Ketua PDIP Jawa Tengah yang sering berseberangan dengan Ganjar Pranowo nih. Kalau bahasanya pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing, kata Trimedia di Komplek Parlemen. Kok aneh? Mewangikan atau mengharumkan Mbak Puan di dapil kita masing-masing. Ini bisa rame nih penafsirannya nih. Mengapa harus diwangikan, diharumkan Mbak Puan Maharani di dapil masing-masing? Apakah selama ini Puan Maharani tidak wangi, atau kurang wangi, atau bahkan tidak berbau, atau bahkan berbau tidak sedap, sehingga kemudian perlu diwangikan di dapil-dapil yang ada di PDIP? Kan bisa begitu penafsirannya. Pertanyaan berikutnya ya. Ini bisa jadi bumerang politik itu. Kalau yang namanya minyak wangi harum nggak usah diwangi-wangikan, ya tetap wangi itu. Tetapi kalau yang namanya barang-barang yang tidak enak dikasih parfum, diwangikan seperti apa, tidak akan wangi. Berikut ini adalah daftar anggota Dewan Kolonel Puan yang disampaikan Trimedia Panjaitan. Pencetus Dewan Kolonel adalah Johan Budi S. Prabowo. Koordinator Dewan Kolonel Trimedia Panjaitan. Komisi 1 Dede Indra Permana Sutarman Panjaitan. Komisi 2 Junimat Gingsang. Komisi 3 Trimedia Panjaitan. Komisi 4 Rizky Aprilia. Komisi 5 Lazarus. Komisi 6 Adi Satrio Sulistyo. Komisi 7 Doni Mariadi Ukon. Komisi 8 Mai Esti Wijayati. Komisi 9 Abidin Fikri. Komisi 10 Agustin Wilujeng. Dan Komisi 11 Hendrawan Supratikno Masinton Pasaribu. Jenderal cuma dua jenderal, yakni Pacul dan Jenderal Uut Imbuh Trimedia. Ya, ini sungguh aneh. Dan pengambilan atau pemakaian nama Dewan Kolonel ini sejauh ini tidak ada penjelasan maksudnya apa nih Dewan Kolonel, karena konotasinya kan militer, TNI yang memakai nama kolonel-kolonel itu kan. Ini pasti nanti orang yang tidak tahu isi detail beritanya akan mengatakan, wah ini berarti apakah oknum-oknum atau institusi TNI dengan anggota para kolonel kemudian melakukan dukungan suksesi mendukung Puan Maharani dalam pilpres, kan konotasinya kan begitu. Karena Dewan Kolonel ini PDIP fungsi dan tujuan utamanya adalah mensukseskan Puan Maharani sebagai calon presiden di 2024 ini. Bisa kacau nih. Tinggal TNI nggak tahu nih responnya seperti apa ini dengan adanya istilah pemakaian nama Dewan Kolonel gitu ya. Ya walaupun kalau kemudian diperdebatkan secara hukum, secara detail, istilah kolonel mungkin bisa berarti lebih luas, tidak hanya institusi TNI. Tetapi
dalam pengertian yang jumhur, pengertian yang dimengerti oleh publik, pasti konotasinya akan lari kepada TNI kalau udah ada Dewan Kolonel, ya kan, Dewan Jenderal kan begitu pada level yang berikutnya. Maksudnya apa ini? Iya nih. Apakah ini kok apa gara-gara kemarin berurusan dengan TNI, politisi PDIP dan Komisi 1 sampai itu Simbolon itu, tiba-tiba kemudian ini mencatut nama istilah kepangkatan yang biasa dipakai oleh TNI menjadi nama Dewan Kolonel untuk kepentingan politik Puan Maharani. Menurut saya sih ngaco ini. Menurut saya jadi tambah tidak kondusif lah iklim politik kita gitu. Kenapa nggak pakai nama lain gitu? Jangan Dewan Kolonel lah. Dewan Politik atau Dewan Satria atau Dewan Banteng itu kan nggak apa-apa. Kenapa Dewan Kolonel? Ini bisa tersinggung lagi nih TNI ini. Ya ini saya tegaskan lagi. Johan menjelaskan forum ini bakal bertugas melakukan sosialisasi soal sosok Puan di dapil masing-masing. Dia akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat. Zaman beginilah ya, era digital, tidak usah disebutin, nggak usah dikenalkan prestasinya, orang semua sudah tahu kok. Iya, orang semua sudah tahu dengan era digital ini. Orang akan melihat, membaca rekam jejak para politisi kita di DPR RI, dari berita-berita yang ada, dari tampilan-tampilan yang ada, tidak perlu dipromosikan lagi lah. Pokoknya ini bukan era kertas ya, bukan era masa lalu. Ini era digital. Semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan, menonton langsung atraksi politik yang dilakukan oleh para politisi kita di Senayan. Sekali lagi, pemakaian nama Dewan Kolonel ini akan merancukan dunia atmosfer politik kita, khususnya terkait dengan institusi Tentara Nasional Indonesia. Karena ketika kemudian dipakai nama ini di bawah, ini Dewan Kolonel mendukung Puan, orang yang tidak mengikuti berita-berita media sosial di bawah pasti akan mengira, oh ternyata TNI mendukung Puan gitu. Pasti akan menafsirkan begitu. Nah, lalu berikutnya, kita kan tahu bahwa undang-undang pemilu kita, TNI tidak boleh ikut berpolitik praktis, netral posisinya. Maka ini kan rancu jadinya. Oke, itu saya kira perlu dikoreksi lagi saya kira. Pemakaian nama Dewan Kolonel ini, karena berbahaya bagi iklim kondusivitas politik di tanah air ini, terkait dengan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.